Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatim. Apa kabarnya? Apakah sekeluarga sehat semua di rumah? Waalaikumsalam Pak. Ya alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak sekeluarga. Alhamdulillah ya Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya setelah kemarin 2 hari kita melakukan kegiatan emosi di Kabupaten Tuban. Semoga hasil dari emosi di Kabupaten Tuban bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat bagi anak didik kita. Saya lihat-lihat ini kelihatannya Bu Fatim lagi tidak bersemangat ya Bu. Saya tadi sekolah kok kelihatannya tidak seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa ada masalah ya Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ya Pak. Namun saya tuh Hmm. bingung mau mengutarakannya tuh kemana. Kira-kira apakah Pak Tono ini ada waktu? Mohon maaf loh Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Hmm. Insya Allah ada waktu Bu dan jangan sungkan. Ibu tidak akan mengganggu kok meskipun saya sering di sekolah untuk lembur, tapi saya siap untuk membantu Ibu jika Ibu membutuhkan saya. Jika Ibu mau curhat kepada saya siap Bu untuk mendengarkannya kok Bu. Iya, alhamdulillah terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, Baik Bu. beberapa hari ini Hmm. saya sering tidak nyaman, pikiran saya gak bisa tenang Pak. Kenapa Bu? Nggak bisa tidur Bu ya? Jadi apa ya yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Dan kira-kira apa ya Bu harapan dari hasil pembicaraan Ibu dengan saya hari ini Bu? Eh, Gini Pak, jadi saya itu ada masalah. Masalahnya begini Pak, saya berharap nanti dapat mendapatkan ketenangan setelah saya bicara dengan Pak Tono tentang keluh kesah saya ini, Pak. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, kira-kira masih ada hal yang lain ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Iya, Pak. Belakangan ini kan saya sedang menghadapi tantangan dengan tingkah laku anak didik saya di kelas itu, Pak. Seperti itu Bu ya. Iya. Eh, Iya, semoga kita akan mendapatkan pemecahan dari masalah Ibu ini ya. Dan jadi permasalahan seperti Ibu tadi sudah menceritakan bahwa permasalahan Ibu eh, tentang siswa Bu ya, kenakalan Iya, siswa Pak. itu Bu ya. Iya. Jadi Oh, begini, Pak, anak-anak itu sering melakukan kenakalan seperti saling ejek, berbicara di belakang guru, dan beberapa tindakan nakal lainnya. Saya tuh merasa kesulitan untuk mengendalikan situasi ini, Pak. oh seperti itu Bu ya. Saya memahami Bu kalau siswa seperti itu membuat hati kita tidak nyaman, hati kita tidak tenang. Itu sudah menjadi situasi yang bagi saya menantang Bu. Iya. Terus, Pak, kira-kira ini apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Apakah Ibu sudah mencoba mengidentifikasi penyebab perilaku mereka, Bu? Saya sudah mencoba. Beberapa anak ini tampaknya merasa tidak nyaman di kelas. Sementara yang lain itu mungkin hanya mencari perhatian, Pak. Oh, gitu, Bu, ya. Baik Iya. baik, Bu. Pertama, mari kita fokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana cara Ibu membuat kelas untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, Bu? Kalau boleh saya tahu, Bu. Gini Pak, baik ya Pak ya, saya akan sedikit ini. Pertama-tama itu saya mencoba membuat peraturan kelas dan sudah konsekuen Pak itu Pak. Tetapi terkadang tampaknya tidak cukup. Oh, gitu ya. Ibu sudah membuat peraturan kelas dan sudah konsekuen, tapi tidak cukup ya, Bu. Tapi Iya. sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Tapi apakah Ibu sudah melibatkan anak-anak?
dalam proses pembuatan peraturan atau kegiatan yang lebih menarik, Bu? Belum, Pak. Selama ini saya membuat peraturan kelas itu hanya saya saja. Dan anak-anak itu cuma harus mematuhi dan menjalankan peraturan kelas yang saya buat tersebut, Pak. Oh, mungkin kita bisa coba cara ini ya, Bu, melibatkan anak dalam proses pembuatan peraturan atau kegiatan yang lebih menarik di dalam kelas, Bu, ini, Bu. Wah iya Pak ya. Saya pikir melibatkan mereka itu akan membuat mereka merasa lebih memiliki lingkungan kelas ya Pak. Iya, Bu, selain itu mungkin Ibu bisa mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi anak-anak ini, Bu. Beberapa tindakan mereka mungkin terkait dengan masalah di luar sekolah, Bu, mungkin di rumah seperti itu. Oh iya, saya akan mencoba mendekati mereka Pak. Yaitu dengan lebih empati dan menciptakan kesempatan untuk berbicara dengan mereka Pak kalau begitu. Wah, itu bagus, Bu, itu, Bu. Baik sekali, Bu, itu, Bu. Pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang mereka itu dapat membantu kita menangani akar masalah. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan? Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya? Saya rasa ini adalah langkah yang baik untuk memulai Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Perasaan saya ini sekarang ini agak tenang, Pak. Oke, Bu. Sama-sama, Bu Fatim. Mudah-mudahan cara ini dapat membuat anak-anak lebih sadar akan keyakinan yang telah mereka buat sendiri, sehingga kelas akan nyaman dan anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan. Iya, mudah-mudahan ya Pak Tono ya. Iya, Bu. Semoga jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya, Bu? Iya Pak, begini Pak. Besok itu saya akan membicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah terkait rencana saya ini dan akan saya terapkan pembicaraan kita hari ini itu yaitu memandu pembuatan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Dan anak-anak sendiri yang nantinya akan membuat keyakinan kelas dan disepakati secara bersama. Saya juga akan menerapkan program home visit untuk lebih dekat, lebih empati dan menciptakan kesempatan untuk berbicara lebih dekat dengan anak-anak itu, Pak. Wah, itu rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan membimbing dan memandu anak-anak dalam pembuatan keyakinan kelas, Pak, dan menjalankan program home visit ini. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu, itu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Alhamdulillah, syukurlah Pak Tono. Jadi sekarang itu saya merasa lega, Pak. Karena jujur, saya itu takut salah mau mengambil langkah itu. Jadi penyelesaian permasalahan ini itu Pak ya, apalagi berkaitan dengan murid. Saya itu gimana ya, anak-anak ini kan sangat sulit untuk diatur. Iya, Bu, memang anak-anak itu sangat sulit. Ya, alhamdulillah sih, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu, pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Ya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Saya akan selalu mengingatkan anak-anak untuk mematuhi dan mengaplikasikannya keyakinan kelas itu. Dan secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah untuk membicarakan program home visit ini. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Lalu selanjutnya dukungan apa ya yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait ini Pak, saya akan melibatkan ibu kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan juga wali murid. Dengan aktivitas peserta didik di rumah itu bagaimana? Oh, oke. Wah, ini ada ide yang bagus sekali, Bu, itu, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu.
dan Ibu kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Iya, amin, amin ya rabbal alamin, Pak. Dan terima kasih loh Pak atas waktunya dan saran-saran baik yang sudah Bapak berikan kepada saya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali ya Bu. Iya. Ya sudah Pak, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga ya Bu. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu.